Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin dan rekan saya Muhammad Irfan. Kali ini kami akan membuat tugas teknologi sekada untuk memenuhi tugas UAS Pak Maudi. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kami menggunakan OBS Studio sebagai media untuk menampilkan layar yang akan kami buat. Dan di sini aplikasinya saya menggunakan Visio Design dan aplikasi Machine Basic dari Schneider untuk membuat PLC-nya. Oke, langsung saja kita buat program PLC-nya dulu. Ya, perlu diketahui Visio Designer ini kompatibel dengan semua jenis PLC ya, mulai dari Omron, kemudian Mitsubishi, Siemens, dan juga lainnya. Dan kebetulan kita memakai Machine Basic yang dari Schneider sebagai inputan PLC-nya. Ya. Oke, langsung saja kita buat new project. Oke, kali ini kita menggunakan PLC TM221CE16R. Langsung saja kita drag. Yes. Kemudian kita atur untuk Ethernet-nya atau modbus TCP-nya di 192.168.1.1. Dan untuk subnet max-nya, subnet max ini udah otomatis terisi. Otomatis seperti itu. Kemudian kita masuk ke programming. Ya, di sini kita mulai dengan menggunakan normally open, normally close, kemudian outputnya, kemudian rangkaian interlock, terus rangkaian interlock. Nah, ini untuk interlock agar tetap on. Ya, kemudian ini M0. Kemudian ini M1. Ini untuk inputnya. Nah, di sini kita di sini simbol. Di sini kita beri nama mixer ya. Mixer. Bisa. Kemudian ini kita kasih stop motor ya. Stop motor. Kan nggak muncul? Oke, muncul sendiri. Kemudian ini addressnya kita pakai key 0 ya. Key 0.0. Di mana? Oh ya, perlu diketahui untuk PLC Schneider ini nah, ya gitu. Kemudian untuk PLC Schneider ini untuk M itu memori internal dari PLC-nya ya. Jadi biar kita bisa connect ke HMI dari Visio-nya, jadi kita memakai memori internal dari PLC ini. Untuk inputannya itu seri M. Ini sebagai motor mixer ya. Inputan yaitu key persen key. Mixer. Sorry. Mixer. Siap. Lanjut. Untuk interlock kita pakai output dari mixer. Nah, Dah. Oke. Lanjut ke rang berikutnya. Kita kasih normally open, normally close, dan normally close lagi, dan outputnya berupa coil, dan tidak lupa menggunakan rangkaian interlock. Kita sambungkan rangkaian interlocknya. Oke, dan kita kasih address. Address kita memakai
M2 lanjut dari yang tadi. Nah, kemudian ini kita address ke M3 ya. Kita urut aja ini di sini. M3. Kemudian untuk ini kita pakai key 0,3 ya. Tuh. Kemudian untuk address ini key 0,1. 0,1. Nah, untuk penamaannya ini adalah motor in. Di simbol apa namanya? Nah, water in untuk memasukkan air ke dalam sebuah mixer. Water in kita sip. Nah, kemudian di M3 kita buat stop water untuk menghentikan laju air tersebut. Oke, kemudian ini valve out. Ini valve in. Oke, kemudian interlock ini kita pakai dari valve in lagi ya. Di 0 di 0,1 ya. Oh iya, 0,1 kan. Oh ini valve out. Kita lanjut ke rang berikutnya. Oke, sebelum itu di rang 1 saya akan menjelaskan di sini ada normally close valve out, itu fungsinya untuk pengaman si water in. Oke, lanjut. Di sini kita pakai normally open. Kemudian ada preset timer. Dan di sini ada coil berupa output motor in. Kenapa di sini kita menerapkan sebuah preset? Jadi begitu si valve buka, itu tidak berbarengan dengan motor. Jadi kalau misalkan berbarengan akan terjadi sebuah kecelakaan di mana motor tersebut akan terbakar karena dia bergerak tanpa adanya sebuah air atau sebuah output dari pipa. Itu. Oke, kita kasih penamaan. Ini kita pakai key 0,1 ya dari valve in. Key 0,1, kemudian berikutnya adalah key 0,2, kemudian kita kasih beri nama motor in. Di sini kita atur pengamannya, di sini kita ganti jadi satuannya pin base-nya 1 second, presetnya kita kasih 2 detik saja. 2 detik. Play. Ya, udah. Kita room baru. Di sini kita memakai LED ini normally open. Kemudian 2 normally close, ada 2 dan output. Dan tidak lupa dan interlock. Oke. Ya, di sini kita memakai M5 ya. Udah, kemudian ini M4. Kemudian serius ini adalah key 0,1. Ini dia. Kemudian untuk address outputnya kita memakai key 0,03.
Nah, kemarin gunakan interlock sama seperti itu, key 0,3. Guys, 0,3 dong. 0,3. 3 ya. Kemarin ini simbol. Nah, simbol ini stop out ya, stop. Sebenarnya ini untuk simbol terserah ya. Ini untuk memudahkan kita dalam pengerjaan aja. Filtrasi apa? Out aja ya. Out aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan kenapa di sini 2 NC? Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini itu untuk pengaman si palep in ini. Jadi begitu palep in ini hidup, ini palep out ini tidak boleh hidup. Justru sebaliknya, jika palep in hidup, maka palep out itu tidak boleh hidup. Lanjut ke rang berikutnya. ya, itu biasa. Untuk awal pasti kita menggunakan NO, dan kemudian preset, tambahkan timer untuk palep lagi ini. Fungsinya timer itu sebagai pengaman, agar motor tidak terbakar atau jebol pompanya. Oke, kita kasih alamat. Ki 0,3 dan untuk ini Ki 0,4 ya. Ki 0,4. Nah, ya itu. Ini Presetnya kita atur base timnya, tim base-nya 1 dan ininya 2 detik saja. Nah, ini belum dikasih namanya motor out ya? Iya, motor out. Jadi ada motor out, ada palep out, ada motor in, ada palep in. Kita lanjut ke rang berikutnya, rang 5 ya. Kita mulai dari rang 0, berarti ini rang 6. Kita pakai NC, kemudian output lagi. Key, ini kita pakai key 0,3. Kemudian sebelahnya key 0,4. Key 0,4. Kemudian listnya key 0,5. Key 0,5. Simbol boleh kita apa indikator ya. Indikator. Oke, kita lanjut ke rang berikutnya. Rang 6. Kita di sini menggunakan seperti biasa NO, MC, kemudian ada coil sebagai coil lagi. Oke, kita kasih alamat, jangan alamat palsu ya, Irfan. Alamat seperti judul lagu alamat palsu. Ini 0 koki, kita pakai output sedikit 0,1. Kemudian Ki 0,2. Ki 0,2. Nah, kemudian ini biasa kita buat Ki 0,6 ya. Ki 0,6. Nah, lanjut. Kita tanda indikator in. Indikator in. Jadi ada indikator out, kita buat indikator in. Indikator in. Nah, itu ya. Lanjut, yang berikutnya kita ada NO. Kemudian kita kasih timer. Dan kita kasih output. Ya. Kita kasih nama. Ini key 0,0 ya. 0,0. Kemudian langsung aja. Time base-nya kita setting 1 second. Dan ininya kita setting 2. Bung Irfan.
Oke deh. Nah, kemudian ini kita pakai M1 gitu, M1. Oh ya, perlu diketahui ini untuk alamat yang sudah dipakai, jadi seperti ini misalnya stop motor M1. Nah, ini sudah langsung muncul simbolnya gitu. Jadi Tidak perlu mengetik dia simbol udah lagi. kembali gitu. Ya, betul sekali. Ya, tambah lagi yang terakhir ini ya. Yang terakhir kita kasih biasa, masih ada NO, ada timer kembali, ada timer out. Nah, ini kita pakai key 0,2 ini time base per second mungkin dikasih ini untuk motor in ya, motor in itu kita kasih 10 ya, kita kasih 10 dulu ya. Jadi kompatibel dengan HMI ya. Iya, Misalkan bisa. HMI kita setting 20, maka otomatis si timer ini 20 juga. 20 juga. Coba yang atas kita, nanti bisa kita atur kembali. Simbolnya. Pada ini kita pakai M3. M3 karena sebelumnya kita pakai itu untuk program stop, di mana di sana ada MC di program M3 itu. Kita save terlebih dahulu. Project, kita save project HMI mixing roti. Di sini kita membuat HMI untuk mixer di perusahaan roti. Ya. Ini kita menamai PT kita dengan PT Wahyu Irfan Food Industry Tbk atau industri ya. Ini bisa kita lihat di HMI-nya. Oke, kita close. Jangan di close dong. Ya, nanti habis ini kita langsung kita lihat error apa enggak ini program. Kita launch simulator. Kita launch simulator. Ya, kemudian kita start controller. Oke. Kita lihat. Ini di sini indikator run dan di sini tidak ada error. Ya. Jika error, run ini akan berbentuk merah atau kuning. Kuning itu sebenarnya tidak error, cuman ada peringatan. Untuk HMI-nya kita menggunakan video design yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kompatibel dengan beberapa PLC. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini rangkaian yang sudah jadi, namun variabelnya belum diisi, variabel general dan lain-lain itu belum diisi untuk alamat. Ya, jadi kenapa demikian? Karena jika kita membuat desain ini itu membutuhkan waktu seharian ya, seharian. Variabelnya juga udah kita buat dari awal, kita lihat variabelnya. Nah, variabel ini ada variabel level, ada variabel boolean. Nah, untuk variabel boolean kita bisa dilihat ini data tipenya boolean, data source-nya itu eksternal, artinya eksternal itu adalah PLC itu sendiri, dan serial komunikasinya itu menggunakan Modbus. Dan ini alamat address dari PLC tersebut. Oke, yang paling penting sebenarnya kita itu menyeting IP address-nya ya, Bung Evan. Di IO Manager, Modbus. Modbus, kita klik. Nah, untuk sebelumnya kita sudah menyeting untuk semasin basic itu di IP lokalnya PLC itu sendiri, yaitu 192.168.1 dan .1. Kemudian di sini kita setting 127.0.0.1. Mengapa? Karena pada HMI Video Designer ini kita ibaratkan PLC-nya itu adalah laptop yang kita pakai sendiri. Nah, jadi untuk IP address-nya yaitu kita pakai IP lokal, IP lokalnya laptop itu sendiri. Jadi kita tulis 127
0.0.1 yang mana itu adalah IP lokal dari laptop itu sendiri. Nah, penting juga sintak ini dicentang, memudahkan kita untuk mencari sebuah variabel atau destination dari settingan yang akan kita buat. Ya, jadi akan sama dengan alamat yang ada di PLC Mesin Basic yang tadi. Oke, kita langsung ke target 1. Oke, kita step by step kita mulai mengisi variabelnya. Untuk water in kita klik kanan, kita edit suite. Nah, di sini kita menggunakan suite with lamp. Artinya apa? Jadi begitu ini water in ini diklik, itu warnanya akan berubah. Nah, warnanya itu on itu biru dan off itu hijau. Nah, maka kita akan isi destinasinya tadi berapa? Bul 03. Bul 03. Oke. Dan ini kita bit. Nah, di sini ada set, ada reset, ada toggle, ada monary off, monary on. Nah, ini tuh reset itu seperti emergency ya. Kalau toggle itu jadi seperti switch biasa. Jadi ditekan itu akan on terus dan jika ditekan lagi akan off terus. Nah, monary on ini seperti pas button ya. Pas button. Jadi pas button NO. Sementara untuk monetary off itu adalah pas button NC. Kita menggunakan monetary on. Oke, kita destinasinya berapa? Ada di bul 4. Ini bul ada di bul 4. 4. Ya. Oke, kita add. Oke, akan muncul di sini. Apply. Dan oke. Nah, ini sudah terisi. Di stop water. Sama seperti tadi ya caranya. Untuk ini kita tidak pakai lamp, kemudian ini sama di momentary on, kemudian ini di sini adalah bol 07. Bol 07. Kita add, apply, oke. Kemudian kita on mixer. Set with lamp, destinasi lampunya berapa? Ada bol 02. Bol 02. Destination kita wordnya kita ganti bit, tarik off. Destinationnya bul 01. Kita add, kita apply, kita oke. On mixer. Kita langsung ke inward bit, take off. Ini stop motor. Nah, itu M ya, M1. Oke. Add, kita apply. Oke. Kemudian send out. Lamp, di lamp ada. Lampnya ada bul 08. Bul 08. Oke. Kita ganti bit. Off ini bul 10. Bul 10. Add, apply. Oke. Stop send. Kita pakai destination bul 11. Nah, itu bul 11. Kemudian bit. Oh iya, belum diganti bit. Ya, ini ganti bit. Itu on. Kemudian ini bul 11. Nah, add, play. Untuk amount of flour ini artinya jumlah tepung yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat sebuah mixer tepung roti untuk sebuah PT ya, PT Wahyu Irfan Industri Tbk yang berproduksi roti ya, seperti roti sari gandum dan lain-lain. Oke, kita variabelnya kita langsung setting di sini. Variabelnya berapa? Variabelnya untuk amount of flour adalah level 00. Kemudian water in. Nah, jika kita ketahui di sini ini water in ini masih variabel merah ya. Kalau merah ini dia nggak bisa digunain. Artinya itu kita harus mengisi variabel itu dengan variabel yang sudah kita setting sebelumnya ya, Muhammad Irfan. Ini berapa? Itu DINT 01. Mixing time. Ini mixing time ini untuk si motor ini bekerja ya. Motor mixer ini bekerja misalkan kita input di sini 10 detik, bahkan
mati selama 10 detik, 5 detik, dan seterusnya gitu. Variabelnya berapa? Ini untuk integer Integer. 01. Di sini ada lem untuk indikator si mixer. Ya, lampu. Variabelnya itu di bool 02. Bool 02. Bool 02. Nah, di sini ada valve. Valve in. Valve ini bool 03. Bool 03. Bool 03. Valve in bool 03. Oke. Nah, jadi valve in ini dia itu untuk pengaman si motor ya. Iya, jadi begitu valve ini harus buka duluan, itu tidak boleh motor duluan, karena kalau motor duluan ini motornya bisa terbakar ya, atau kipas atau pompanya itu bisa hancur gitu. Nah ini ducting ya, ducting PT-PT bisa ada damper namanya. Nah posisinya kita ibaratkan seperti valve. Dan motor in itu bool 06. Bool 06. Bool 06. Salah, gua. Nah, tuh. Bool 0 salah. Oh iya salah. Kita nyeting di sini aja ya. Jadi bisa dua kali ya? Iya, bisa klik kanan, bisa langsung kiri di pojok sini. ini. Kiri pojok sini. Oke, ini untuk apa namanya ini? Safety motor itu bool 13. Bool 13. Ya, itu bool 13. Nah, jadi safety ini fungsinya dia tuh untuk indikator saja ya. Jadi jarak antara hidupnya valve dengan hidupnya motor itu berapa detik itu ada di safety motor ini dia jadi berkedip. Nah, langsung kita mixernya mixing. Itu di bool 02. Kita langsung edit di sebelah kiri. Bool 02. Baik. Oke. Nah, kita ini untuk levelnya ini. Tangki level itu ada di level 00. Level 00. Level 00. Baik. Untuk valve out. Nah, valve out ini kita memakai bool 08. Bool 08. Oh, ini sudah ada ya. Belum dihapus. Di 08, kemudian ini kita memakai bool 09. Oke. Ini untuk safety motor kedua. Ini kita memakai bool 12. 12. Nah, ya. Habis itu kita build all ya. Ini build all ini fungsinya untuk mengecek atau supaya program kita itu ada kesalahan atau tidaknya. Iya, Mari kita build all. Ya, bisa langsung pencet itu, bisa juga kita langsung cepat itu adalah F7 ya. F7 bisa untuk build all ini. Kita lihat apakah ada kesalahan. Oke. Sepertinya tidak ada. Jika ada kesalahan itu akan berbentuk warna merah. Nah, kuning ini diabaikan karena kuning ini artinya cuma peringatan saja ya, tidak ada kesalahan. Kita silang aja. Kita lanjut ke simulasi. Kita simulation. Nah, jadi ini adalah tampilan dari HMI yang kita buat di Video Designer. Kemudian kita coba. Nah, kenapa nggak nyala? Karena di Somation Basic-nya itu belum di run. Jadi untuk bisa kompatibel, nah ini tandanya nih. Nah ini tandanya di Somation Basic PLC yang kita buat itu belum di running. Jadi untuk menjalankan Video Designer ini kita harus mensimulasikan atau di launch simulator dan start controller di Somation Basic ini. Nah ini kita coba nih launch simulator. Simulator ini agak lama ya, tapi harus tetap sabar. Nah lanjut ke start controller. Nah ini udah nyala, udah ada tanda nyala. Kemudian kita coba ke video. Nah kita coba ini kita coba inputkan berapa? 50 mungkin ya, 50. Ini satuannya kilogram ya, jadi ini 50 kilogram tepung. Ya, nah itu udah jalan nih, berarti tandanya sudah terhubung antara Somation Basic dengan HMI Video Designer ini. Gitu. Kemudian ini waternya kita
itu berapa? Water kita itu 5 detik aja ya. Ya, ini kita simulasikan aja ibarat 5 detik. Untuk kenyataannya itu kenyataannya seperti 50 liter lah. ya. Ya, kemudian mixing time kita berapa? 10 aja ya, 10 detik deh. 10 detik, kita aja 10 detik. Yang pada kenyataannya mungkin tidak 10 detik, ini hanya percontohan saja. Kemudian udah kita coba running water in. Nah, di sini kita nyalakan valve-nya dulu ya. Nah, kemudian baru yang jalan adalah motornya. Nah, di sini kita beri waktu, tadi water in itu 5 detik. Nah, itu sudah mati kembali. Jadi otomatis kita mati sendiri setelah menyalakan water in. Nah, untuk stopnya mengapa tidak dipakai? Sedangkan udah otomatis sudah stop. Nah, ini karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi kita bisa untuk men-stop manual, langsung kita stop aja itu di situ. Kemudian kita langsung coba on mixer, kita langsung putar nih, putar. Nah, ini untuk on mixer kita memakai lampu indikator. Jadi istilahnya motor sedang di mixer. Jadi untuk hati-hati untuk orang yang memakainya. Nah, di sini kita pakai waktu 10 detik. Nah, ini setelah 10 detik mixer menyala, kemudian mati. Nah, untuk itu kemudian hasilnya udah jadi nih, adonannya sudah terjadi adonan. Nah, baru kita send out, itu fungsi send out. Nah, di sini kita buka valve-nya dulu nih, on nih. Nah, kemudian ada water indikator nyala, kemudian ini menyala. Nah, kemudian di tangkinya ini sudah habis ya, sudah hilang. Jadi seperti itu. Mungkin kita coba ulang lagi boleh? Oh, ini stop dulu saya stop. Nah, kita coba untuk jadi proses yang tadi akan berulang-ulang ya secara terus. Jadi kita masih perlu untuk menekan tombol water in, water off, dan on mixer, kemudian send out. Nah, untuk stop tidak, itu sudah otomatis berhenti kecuali untuk stop yang send. Jadi untuk pengiriman kita stop manual seperti itu. Jadi pengiriman ke sononya itu kita tidak waktu ya, soalnya itu kalau kita waktu takutnya ada adonan yang menumpuk di tangkinya. Gitu. Ya. Kemudian takutnya ada beberapa yang masih tersisa di tangki di sini. Jadi untuk memaksimalkan atau hasilnya kosong sempurna, jadi kita tidak otomatiskan untuk berhentinya, jadi kita manualkan saja. Tapi untuk kreasi yang lainnya mungkin bisa dikembangkan kembali agar bisa lebih baik lagi seperti itu. Mungkin coba sekali lagi atau gimana? Ya, boleh sekali lagi. Misalkan kita kita mulai. Ayo, Bung Irfan. Ya, kita coba 80 ya. 80 kilo ya. Kita coba 80 kilo. Kemudian untuk counter time-nya kita ubah ke 8 detik aja. 8 detik. Menyesuaikan ya. Untuk ini kita kasih berapa? 15 lah, 15 detik. Nah, 15 detik. Nah, ya. Jadi kenapa ini? Karena kan tepungnya bertambah, jadi waktu dan air juga harus bertambah. Nah, di sini juga kelihatan 80 hampir penuh ya, hampir penuh kapasitasnya. Oke, kita water in, kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menyala. Ini kita nunggu sampai 8 detik. Ini 8 detik waktu ininya ya, HMI-nya. Nah, udah selesai. Kemudian kita on mixer di on, kita mixer on. Nah, menyala. Lagi proses mengaduk adonan selama 15 detik. Itu sebenarnya di simulasi sebenarnya itu 15 detik itu bisa 1 jam ya, 1 jam 2 jam. Karena di sini untuk mempersingkat waktu, jadi kami simulasikan dengan 15 detik. Oke, di sini adonan sudah matang ya. Kita send. Nah, ini kedipan ini safety valve. Di sini sudah kosong. Nah, juga kalau misalkan di sini valve ini hidup, valve ini itu nggak boleh hidup. Kita coba water in.
ini nggak ada fungsinya, soalnya di program tadi ada safety valve. Safety valve. Jadi valve in itu sama valve out tidak boleh berbarengan. Bisa merusak adonan roti tersebut. Oke, mungkin seperti ini proyek HMI kami untuk PT Wahyu Irfan Industri Tbk ya. Oke. Sekian dari kami. Kurang salahnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.